Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Atik. Hari ini bersama-sama kita akan mempelajari tema. Nah, tema yang akan kita pelajari adalah tema D, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini, antara lain adalah yang pertama mengenai tangga nada diatonis mayor dan minor. Kemudian yang kedua, pentingnya kesehatan bagi manusia. Yang ketiga tentang pantun, dan yang keempat tanggung jawab di sekolah. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, silakan buka buku paket kalian halaman 38 dan juga halaman 39. Di halaman 38 dan 39 itu terdapat dua buah judul lagu. Yang pertama adalah Layang-Layang dan yang kedua adalah Lagu Syukur. Nah, anak-anak, kalian bisa menebak yang mana lagu dengan tangga nada diatonis mayor dan yang mana lagu dengan tangga nada diatonis minor. Nah, sebelum kalian menebak, yuk kita lihat lagi, kita pelajari lagi tentang tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor ini. Tangga nada diatonis mayor itu adalah tangga nada yang memiliki ciri bersifat riang gembira, bersemangat, kemudian diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C, serta mempunyai interval nada 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Kemudian kalau tangga nada diatonis minor itu adalah tangga nada yang memiliki ciri-ciri kurang bersemangat, kemudian lagunya bersifat sedih. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan A, serta mempunyai pola interval 1,5, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, kalau kita lihat lagu Layang-Layang ini adalah lagu yang kita nyanyikan dengan riang gembira. Temponya juga agak cepat. Kemudian isi lagunya juga lagu riang-riang begitu ya. Nah, sementara untuk lagu Syukur, ini lagunya kita nyanyikan dengan penuh hikmat. Kemudian liriknya itu bersifat sedih dan juga temponya lebih lambat daripada lagu Layang-Layang. Nah, kalau kita lihat dari ciri-ciri tersebut, maka kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menentukan bahwa lagu Layang-Layang itu adalah lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Sementara untuk lagu Syukur itu adalah lagu bertangga nada diatonis minor. Ada banyak sekali lagu-lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Lagu yang lain misalkan saja lagu Halo Halo Bandung, kemudian lagu Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh lagu bertangga nada diatonis minor antara lain adalah lagu Syukur yang tadi ada di halaman 39 ya. Kemudian ada lagu Tuhan, lagu Gugur Bunga, dan sebagainya. Nah, kalian bisa mencari contoh yang lain, contoh-contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor maupun tangga nada diatonis minor. Setelah mempelajari lagu Layang-Layang, Bu Ati jadi ingat kalau akhir-akhir ini di tempat Bu Ati itu banyak sekali anak-anak yang bermain layang-layang. Nah, apakah di tempat kalian juga demikian? Kalian juga suka bermain layang-layang? Nah, anak-anak, bermain layang-layang itu ternyata bisa meningkatkan imun dan kesehatan loh. Bermain layang-layang itu menyenangkan dan akan menghindarkan kita dari stres. Tapi tentu saja kita bermain layang-layang setelah tanggung jawab dan kewajiban kita sudah terlaksana dengan baik. Jangan sampai kalian bermain layang-layang tetapi kalian mengganggu waktu belajar kalian. Nah, selesaikan dulu tugas-tugas kalian, selesaikan dulu kewajiban-kewajiban kalian, baru setelah itu kalian boleh bermain layang-layang. Nah, tadi sudah buat disebutkan bahwa bermain layang-layang itu bisa menghindarkan kita dari stres. Karena apabila kita mengalami stres itu kesehatan kita dapat menurun. Sepenting apakah kesehatan itu bagi kehidupan kita? Yuk kita lihat
halaman 40. Di halaman 40 terdapat bacaan tentang pentingnya kesehatan bagi manusia. Nah, kesehatan manusia itu tidak hanya kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan mental. Kesehatan itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia. Kesehatan meliputi tubuh yang sehat dan juga mental yang sehat. Kesehatan yang baik merupakan kondisi ketika tubuh dan pikiran dapat berfungsi dengan baik. Bila tidak dijaga, kesehatan dapat menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh pola makan yang kurang tepat, kurangnya kebersihan, cedera, stres mental, dan gaya hidup yang tidak sehat. Kesehatan yang menurun bahkan dapat memburuk sehingga mempengaruhi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, kesehatan sangat penting bagi manusia. Nah, ada beberapa manfaat kesehatan dalam kehidupan manusia, antara lain adalah yang pertama, tubuh terbebas dari berbagai bentuk gangguan dan penyakit sehingga dapat hidup lebih lama dan panjang umur. Kemudian yang kedua, dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan maksimal sehingga hasilnya pun juga dapat maksimal. Yang ketiga, dapat menjalani hidup dengan aktif dan energik. Kemudian yang keempat, tubuh yang sehat secara fisik sangat mempengaruhi penampilan dan ekspresi tubuh. Kita akan tampak lebih menarik, lebih muda, kemudian dapat meningkatkan percaya diri kita. Kemudian yang kelima, dapat menjadi anggota atau bagian masyarakat yang berharga. Yang keenam, kesehatan dapat mengurangi biaya dan pengeluaran. Bisa dibayangkan kalau kita sakit, maka kita akan mengeluarkan banyak biaya untuk berobat. Kemudian yang ketujuh, dapat memenuhi tanggung jawab dan kewajiban dengan baik. Yang kedelapan, dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki sehingga terus berkembang maju. Manfaat di atas menunjukkan betapa pentingnya kesehatan bagi manusia. Oleh karena itu, jagalah kesehatan tubuhmu dengan baik sehingga kamu dapat mendapatkan semua manfaat dari kesehatan yang kalian miliki. Nah, anak-anak, yuk kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini ke materi berikutnya, yaitu pantun. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar banyak tentang pantun, seperti pengertian pantun, kemudian manfaat pantun dalam kehidupan sehari-hari, bentuk pantun, jumlah baris, jumlah suku kata, rima, dan rima atau sajak pada pantun. Selain itu juga kalian sudah mempelajari pantun dalam kategori siklus kehidupan seperti pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, sekarang yuk kita akan mempelajari tentang pantun berdasarkan isinya. Anak-anak, jenis pantun berdasarkan isinya itu ada beberapa. Yang pertama adalah pantun jenaka, yang kedua adalah pantun nasihat, yang ketiga pantun teka-teki, dan yang keempat pantun kiasan. Nah, kita pelajari bersama-sama apa pengertian dari pantun-pantun tersebut. Nah, silahkan buka buku kalian halaman 43. Nah, di halaman 43 sudah ada penjelasan beserta contoh-contoh pantunnya. Nah, yang pertama, pantun jenaka. Itu adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya adalah, lihat lampu di atas tiang, di bawahnya gerobak ronde. Adik kecil tertawa riang, lihat kakak memakai konde. Nah, itu adalah pantun jenaka karena isinya adalah hal-hal yang lucu. Kemudian yang kedua adalah pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lain-lain. Contoh, anak ayam jatuh ke rawa, ditolong kawanan rusa, kasih dan sayang orang tua selalu ada sepanjang masa. Nah, itu adalah contoh pantun nasihat. Kemudian selanjutnya adalah pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki ini adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menebak teka-teki pantun tersebut. Contohnya, jikalau tuan tajuk cendana, ambil gantang jemurkan pala. Jikalau tuan arif bijaksana, binatang apa ekor di kepala? Nah, kalian bisa tebak nggak kira-kira binatang apa yang ekornya ada di kepala? Itu adalah salah satu contoh pantun teka-teki. Nah, yang terakhir adalah pantun kiasan.
Nah, pantun kiasan ini adalah pantun yang berisi kiasan, biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Nah, itu adalah pantun kiasan yang maksudnya semakin padi semakin berisi semakin menunduk, itu artinya adalah orang yang pandai, orang yang bijaksana, maka mereka itu akan lebih rendah hati gitu, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa pantun yang yang didasarkan atas isi dari pantun tersebut. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan juga pantun kiasan. Anak-anak, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang tanggung jawab di sekolah. Anak-anak, sebagai siswa, tentu saja kalian memiliki tanggung jawab yang harus kalian lakukan. Nah, tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu adalah kewajiban, sesuatu yang harus kalian lakukan. Nah, sebagai siswa, kalian tentu saja memiliki tanggung jawab, baik itu di rumah, di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat. Ada beberapa contoh tanggung jawab sebagai siswa yang bisa kalian lakukan, antara lain adalah belajar, kemudian menjaga fasilitas sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, melaksanakan piket, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut bisa kalian lakukan ketika kalian di sekolah ya. Nah, sementara sekarang kalian sedang belajar dari rumah. Nah, meskipun kalian belajarnya dari rumah, kalian sebagai siswa tetap memiliki tanggung jawab. Sudah tahu ya tanggung jawab kalian apa? Nah, tanggung jawab kalian sebagai siswa antara lain adalah belajar. Nah, jangan sampai lupa belajar. Meskipun kalian di rumah, kalian masih tetap harus belajar karena itu adalah tanggung jawab kalian. Kemudian selain itu adalah mengerjakan tugas yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, dikerjakan dengan baik sehingga nanti kalian akan mendapatkan nilai. Kemudian selain itu juga kalian harus tetap menjaga nama baik sekolah. Meskipun kalian sekarang berada di rumah, tetapi kalian juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik sekolah. Nah, anak-anak jangan lupa ya, karena itu adalah kewajiban, maka kalian harus melaksanakannya dengan baik. Anak-anak, Bu Hati rasa untuk pelajaran hari ini sudah cukup. Nah, sebelum Bu Hati tutup, ada tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah yang pertama, sebutkan masing-masing 3 contoh lagu dengan tangga nada diatonis mayor dan lagu dengan tangga nada diatonis minor. Kemudian tugas yang kedua, buatlah sebuah pantun jenaka. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh tanggung jawab siswa. Nah, itu adalah tugas untuk hari ini. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Jangan lupa kerjakan di lembar kerja. Nah, anak-anak, Bu Hati rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa kalian sholat tepat waktu, kemudian tadarus Al-Quran, membantu orang tua, rukun dengan adik kakak, dan tetap berbuat baik. Nah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.